Para pemimpin komisi di DPR menggelar rapat kerja untuk mengesahkan anggaran efisiensi hasil rekonstruksi masing-masing kementerian atau lembaga. Rapat kerja ini hanya memiliki agenda tunggal, yakni mengesahkan anggaran hasil rekonstruksi tersebut. Rapat kerja ini membahas anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Semula ada 16 kementerian lembaga yang selamat dari mimpi buruk pemotongan. Salah satunya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Anggaran mereka senilai 2,4 triliun rupiah awalnya tak diutak-atik. Namun PLT Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengaku baru mendapatkan tita pemotongan 471 miliar rupiah pada malam 11 Februari. Sekretaris Utama BPKP Ernadi Sudarmanto menjelaskan, perubahan itu terjadi usai ada pertemuan di Kemensetnek. Ia hadir langsung dalam agenda yang juga mengundang seluruh sekretaris jenderal kementerian lembaga. Ernadi tidak menjawab tegas apakah angka itu ditodong oleh Kementerian Keuangan atau Kemensetnek. Ia hanya menegaskan munculnya besaran efisiensi selepas pertemuan dengan Prasetyo Hadi CS. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK dikhawatirkan akan melanda para pegawai non-aparatur sipil negara atau ASN alias honorer di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Hal ini khususnya bagi para pegawai honorer yang berasal dari vendor dan tidak terdata di Badan Kepegawaian Negara. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, pihaknya juga sudah mendengar banyak keluhan dari para kementerian lembaga menyangkut efisiensi, bahkan beberapa di antaranya ada yang mengkhawatirkan kelanjutan operasional lembaganya. Saat ditanya lebih lanjut menyangkut PHK honorer ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Rini Widiantini mengatakan, efisiensi pekerja sendiri masuk ke dalam kebijakan instansi terkait. Karena itulah Rini mengaku tidak dapat ikut campur melakukan intervensi. Rini mengatakan pihaknya telah mengeluarkan banyak kebijakan agar setiap instansi bisa memfinalisasi data honorer di BKN. Untuk honorer yang terdata di BKN sendiri, saat ini sudah difasilitasi untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui seleksi CASN. Presiden Prabowo mengungkapkan kerjasama di bidang industri pertahanan bersama Turki sudah berjalan sangat baik. Ia mengatakan sudah melakukan pertemuan perusahaan industri pertahanan Turki di Istanbul beberapa waktu lalu. Namun dalam kesempatan kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini, ia meminta dukungan langsung untuk adanya kerjasama antara Indonesia dengan perusahaan Turki. Prabowo juga mengungkapkan ada beberapa perusahaan industri pertahanan Turki yang sudah bekerja sama dengan Indonesia seperti Roketsan, Aselsan, Havelsan, dan Baykar. Tak hanya itu, Kopi Darat Prabowo dan Erdogan berhasil menandatangani kurang lebih 12 perjanjian. Seluruh perjanjian ini, selain pertahanan, adalah energi, pertanian, industri komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, Presiden Erdogan menyebutkan Turki dan Indonesia senantiasa meningkatkan perdagangan hingga target 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 160 triliun rupiah per tahun dengan balance yang sama. Erdogan juga menyoroti sejumlah industri dan potensi yang bisa terus digenjot demi memaksimalkan keuntungan kedua negara, salah satunya adalah proyek IKN. Dua perusahaan minyak dan gas Malaysia, Petros milik pemerintah negara bagian Sarawak dan Petros milik pemerintah federal, tengah menghadapi kebuntuan dalam perundingan terkait hak distribusi hasil gas di Borneo, alias wilayah negeri jiran yang berada di Pulau Kalimantan. Sebelumnya, pemerintah Sarawak telah menunjuk perusahaan migas milik negara bagian itu, Petros, sebagai satu-satunya agregator gas negara bagian tersebut berdasarkan Ordinasi Distribusi Gas 2016 pada Februari 2024. Namun hal ini dinilai pemerintah federal Malaysia telah secara langsung menentang kewenangan yang telah lama dipegang oleh Petronas. Perebutan hak distribusi gas antara Petros dengan Petronas ini menjadi semakin panas mengingat negara bagian Sarawak memiliki sekitar 60% cadangan gas Malaysia dan menyumbang hampir 90% ekspor LNG negara. Sehingga pemerintah Sarawak merasa perlu memiliki kewenangan tersendiri dalam hal distribusi gas mereka.
Perebutan hak distribusi ini bermula saat Perdana Menteri Sarawak, Abang Johari Openg mengatakan bahwa negara bagian Malaysia yang terletak di Borneo atau Pulau Kalimantan ini memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atas distribusi sumber daya minyak dan gas di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan Abang Johari sekitar seminggu setelah pemerintah Malaysia mengisyaratkan bahwa perusahaan minyak nasional Petronas akan tetap menjadi satu-satunya penjaga cadangan minyak dan gas di negeri jiran. Pemerintah Vietnam melakukan reformasi struktural besar-besaran dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22 demi menghemat anggaran pemerintahannya. Langkah ini diperkirakan menghemat anggaran negara hingga 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 72,5 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Meski demikian, pemerintah Vietnam diketahui juga harus menyiapkan anggaran lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat atau 80 triliun rupiah untuk pesangon dan pensiun dini para pegawai yang terdampak. Rencana efisiensi anggaran ini diketahui akan diajukan ke parlemen dalam waktu dekat dan menuai pro dan kontra, terutama di kalangan pekerja sektor publik yang terancam kehilangan pekerjaan. Menteri Keamanan Publik, pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam menegaskan, reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ia menekankan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang tidak kompeten. Kebijakan efisiensi anggaran ini tak hanya berdampak pada kementerian, tetapi juga lembaga penyiaran, kepolisian, dan militer. Sekitar 100.000 pegawai diperkirakan akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Langkah ini sejalan dengan ambisi Vietnam untuk menjadi negara berstatus pendapatan menengah pada 2030 dan berpendapatan tinggi pada 2045.